Kan di sini tuh pertanyaannya apa hukumnya membunuh nyamuk menggunakan raket. Nah, kita kan harus tahu dulu permasalahannya kenapa di sini dipertanyakannya itu menggunakan raket ataupun misalkan apa bedanya membunuh nyamuk menggunakan raket ataupun pakai tangan ataupun bisa pakai wadah. Nah, menjawab kan kalau misalkan bedanya antara membunuh nyamuk menggunakan tangan langsung itu kan nyamuk langsung mati, otomatis tidak menyiksa si nyamuk. Sedangkan jika menggunakan raket jadi nyamuk itu akan merasa tersiksa terlebih dahulu. Oke. Artinya itu seperti itu. Kalau misalkan nyamuk menggunakan raket ya ibaratnya itu kalau misalkan menyembelih hewan tuh kalau pakai pisau yang tajam kan itu langsung mati kan, tidak menyiksa terlebih dahulu. Kalau sedangkan kalau misalkan itunya nggak tajam itu kayak gini kan sama saja menyiksa hewan tersebut. Siapa sih udah saya dibilang tidak boleh sih. Oke. Dengan pendapat dari kelompok kami, kita menyesuaikan dengan zaman juga. Apakah dengan nyamuk di mana-mana kita mungkin satu-satu kan juga ya. Mungkin dengan raket itu kita bisa memudahkan membunuh tersebut. Karena kalau iya mungkin dengan secara logika ketika kita membunuh nyamuk dengan tangan langsung bisa mati langsung kan tanpa menyiksa. Sedangkan dengan raket karena ada getaran sih? Getaran di hati. Secara logika kita yaitu berpikirnya bahwa pasti menyakiti dulu sebelum mati, disakiti dulu kan gitu. Tetapi dengan zaman juga kita Harus menyesuaikan. menyesuaikan zaman bahwa Tete jangan diketawain atuh. Menyesuaikan zaman juga itu dengan memudahkan kita untuk membunuh nyamuk itu dengan raket. Tapi kan menghindari nyamuk tidak harus dengan membunuh nyamuk, bisa misalkan dengan Kita aja yang pakai lotion dari nyamuk atau pakai Kebanyakan itu juga nggak bagus, guys. Kita bisa menggunakan software atau bisa menggunakan hand body yang anti nyamuk, tetapi suaranya aja sudah bising kan? Ya. Suaranya aja mengganggu. Tapi kan kalau suaranya itu menurut para ahli juga hukumnya menggunakan raket, bukan mencegah atau menghindari nyamuk. 5W1H 3F. Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala nabi minal anbiya'i tahta syajaratin ya pokoknya itu sebenarnya ya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang nabi sehingga di bawah sebuah pohon, lalu dia disengat oleh seekor semut. Dia memerintah supaya barangnya diurus lalu dikeluarkan dari bawahnya. Kemudian dia memerintah supaya dibakar rumah semut itu lalu dibakar dengan api. Maka Allah wahyukan kepadanya, mengapa tidak seekor saja. Nah maksudnya tuh di sini diluruskan ya. Kenapa sih tadi hukumnya itu apa tadi hukumnya? Boleh. Ya, jadi kita itu boleh membunuh pakai raket. Tapi kalau emang itu mengganggu kita. Nah, kita kan berpikir ada unsur menyiksa. Itu nggak nyiksa. Kalau menyiksa itu ketika contoh nih dari raket kalau misalkan kita kertas kesituin kebakar nggak? Nah, kalau misalkan kebakar berarti itu ada unsur api dan itu bisa ada penyiksaannya. Kayak misalkan baygon juga itu nyiksa sebenarnya, masalahnya kan dia kelepek dulu baru
Nah, nah terus tadi yang bising-bising itu, nah diluruskan, bukan kita terganggu, emang dari tim medis juga bahwasannya apa sih namanya, nyamuk itu suka tempat-tempat yang lembab, terus suka bau-bau yang menyengat kayak gitu tuh suka nyamuk tuh. Dan apalagi di telinga kita itu kayak misalkan apalagi yang suka jarang dibersihin tuh, itu paling suka. Soalnya satu kayak mau mengandung unsur-unsur bau seperti ya, pokoknya gitu. Kedua, apalagi yang aliran darahnya itu adalah itu suka banget gitu. Soalnya nyamuk untuk AB, untuk AB saya. Tapi nggak apa-apa. Langsung kedua, ada yang nyangkat dulu? Ada yang mau nyanggas? Ayo Tan, ada yang nyangkut. Udah tanya duduk. Sok Tan. Pakai mic Tan. Kamu suaranya kecil. Kamu suaranya kecil. Itu aja nggak pakai teh. Dia suaranya kecil. Udah kencang tuh. Udah ya. Ngegas. Ya kan tadi kan lebih baik mencegah ya, mencegah kalau misalkan pakai lotion. Terus gimana, apa hubungannya nih? Misalkan itu kan nyamuk. Terus kalau misalkan kelabang nggak bisa dibunuh cuma sekali. Sama aja kalau bulunya berkali-kali itu sama aja nyiksa dong. Nah, makanya kan ada unsur di situ, ganggu apa enggak kelabangnya. Kalau misalkan ganggu, nah kita langsung matinya langsung gitu. Jangan dari rumahnya tersebut tuh masih kelabangnya, jadi ke semuanya. Jadi cuma satu kelabang itu doang. Iya nih, misalkan jalan di kelabang nih. Terus pas kita mau matiin, dia masih jalan-jalan terus aja tuh. Otomatis dia mati lagi kan? Tergantung niat. Kalau misalkan kita niatnya, coba kalau misalkan kita pelan-pelan digorot-gorot dulu. Digorot-gorot juga tetap aja dia tuh nggak langsung mati. Kita niatnya nyiksa apa bukan? Nyamuk apa bedanya? Hah? Ayo jawab dulu. Itu kan nyamuk kecil. Kalau misalkan kelabang lebih gede, nyamuk apa kelabang? Sama aja kan kaitannya gitu, sama-sama nyiksa gitu. Kan kalau nyamuk kan langsung meninggal, kalau kelabang itu kan Enggak, kalau gede. pakai raket kalian tuh tadi kan dijelasin kan kalau misalkan pakai raket tuh, pakai raket sama aja kalau itu tuh kayak nyiksa kan. Otomatis kalau pakai raket nih lebih baik kita menghindari pakai lotion. Nah kalau misalkan kaitannya dengan kelabang yang lewat, tiba-tiba kita matiin kelabang terus dia belum mati. Nah, kan itu kan beda, ada dua pendapat. Kalau misalkan kelabangnya belum mati kan? Nah, sekarang gitu, kelabangnya itu ganggu apa enggak? Ganggu. Kalau misal Nggak bisa lagi jalan. Kita mati, kita udah tahu kalau kelabang itu kalau misalkan ingat kita itu pasti ganggu iya. buat kita. Nah, Meskipun ngumpet kalau dia keluar dia bakal mengganggu kita. nah makanya kita buang mendingan daripada dibunuh gitu, dihindari dulu. Tapi kalau misalkan kita uzurnya lebih banyak, misalkan takut kembali lagi, mendingan kita langsung bunuh. Nah bunuhnya juga harus langsung. Kalau misalkan diplak gitu, itu belum meninggal, kan karena kita madorotnya lebih gede, jadi boleh. Tapi dibunuh, maksudnya kedua kalinya juga boleh, sampai mati gitu. Tapi jangan ada unsur nyiksa gitu. Pelan-pelan ada bisa jadi kayak gitu. Jangan disengajain intinya mah gitu. Gimana kalau misalkan nyamuk sudah hubungan cara pakai raket ini melebar sebenarnya ya Umi tadi ketika ditanyakan hal itu Umi bisa bilang lah iya pokok pembahasan itu kan tentang nyamuk Umi bisa dong gak nanggapin Intan gitu. Tadi cuma iklan. Cuma ya gak apa-apa karena ini diskusi cuman gak apa-apa. Nih, jadi gini ya, yang tadi nanti sama kalau misalnya ini kan pertanyaannya adalah bagaimana hukum membunuh nyamuk menggunakan raket. Oke, tadi yang disampaikan oleh Wiwin seperti itu. Nah, kalau misalnya ke kelabang gimana? Gini. Nah, kalau ke nyamuk kembali lagi ke nyamuk sebenarnya kayak yang tadi gitu. Nah, ini tadi sudah ditemukan ya, ada apa sih, ada unsur-unsur menyiksa seperti itu, unsur menyiksa, unsur mengganggu. Nah itu berarti kata kunci sebetulnya ya, menyiksa, mengganggu. Tadi menyiksa menjadikan unsur hukum ini tidak boleh, ya nggak sih? Ya, karena menganiaya.
kalau misalnya langsung mati, ada aja sih yang langsung mati, ya kan? Ada, tapi ada aja yang kerja dulu tuh. Iya teh. Kerja itu namanya sih. Nyawa nak apa? Iya, ada yang seperti itu. Yang boleh ini apa? Lebih ke arah tadi bilangnya zaman ayeuna ya, zaman modern ya, zaman modern. Coba lebih di limit lagi atau dibatasi lagi pembahasannya ya, karena yang namanya pembahasan soal atau kayak debat-debat kayak gitu, ini bukan debat sih namanya ya, boleh sih debat pendapat ya, tapi bukan untuk memaksakan. Jadi ada etikanya dalam menyampaikan pendapat seperti apa ya, apakah ngotot atau seperti apa. Jadi karena yang sedang kita bahas itu bukan produk hukum, kita mah bukan MUI tuh ya, tapi kita sedang mengolah otak kita supaya berpikir. Kita mendengarkan aja tuh dapat ilmunya, ya nggak sih? Kita berbicara gitu ya. Silakan lebih diperhatikan lagi bagaimana cara berbicara, bagaimana cara berpendapat, kemudian batasan yang disampaikan itu apa, supaya tidak melebar, supaya nanti yang dengerin nggak pusing gitu ya. Ya kan, katakan tadi yang Intan ini barangkali ada yang pusing kok ke kelabang sih, itu sedang menganalogikan ya. Itu silakan. Kedua, ada lagi yang mau masih menanggapi tentang ini, yang pertanyaan nomor 1 atau bahas yang nomor 2 atau nomor 3? Menurut saya itu hukumnya tidak dosa ya, karena kan yang kita dengarkan itu bukan cuma sih, maksudnya kan cuma hadis gitu, bahwa bukan cuma sih, maksudnya yang kita dengar itu kan hadis bahwa kita membunuh cicak itu sunnah gitu ya. Ya, dan tanggapan saya itu tidak dosa, karena kan namanya manusia itu kan memiliki rasa kemanusiaan kepada siapapun, termasuk kepada hewan. Dan juga menurut saya ya, kalau misalkan kita ingin mendapatkan sunnah Nabi itu tidak hanya dengan membunuh cicak, bisa dilakukan dengan sesuatu apapun selain membunuh cicak. Dan sepengetahuan saya juga, kalau misalkan membunuh cicak itu disunahkan karena pada waktu dulu itu cicak itu menyebarkan berita berita bohong, berita yang ada pada Nabi itu disebarkan secara bohong itu. Terus di sini saya sangkutkan, insya Allah nyambung ya tentang kaidah fikihnya, yaitu irtikabi akhofil dororo ini, yang artinya menempuh kemadorotan yang lebih ringan, yang mana kedua madorot itu tidak bisa dihindari. Kan ini kita ibaratkan dua madorot ya. Kalau misalkan kita membunuh cicak itu sunnah, yang pertama. Kedua, kita dosa apa enggak gitu ya, membunuh cicak tidak. Itu tuh jadi kita harus memilih keduanya. Jadi kembali kepada diri kita terlebih dahulu ya. Kalau misalkan kita ingin membunuh, itu berarti kita mendapatkan sunnah Nabi. Jika kita tidak membunuh, juga tidak mendapatkan dosa, karena kita sendiri juga memiliki rasa kemanusiaan kepada cicak tersebut. Mungkin hanya itu. Enggak, tambahan lagi deh. Karena cicak itu juga diciptakan oleh Allah, itu sebenarnya itu memiliki madorot dan maslahat. Madorotnya mungkin sering kita dapatkan ya, misalkan kalau ada cicak sering kita temui tuh cicak di mana-mana ya, misalkan di masjid kayak gitu kan madorot ya. Kalau kita misalkan mau sholat, nanti sholatnya ada najis kayak gitu. Terus kalau misalkan maslahatnya, sepengetahuan saya, misalkan sebenarnya cicak itu diciptakan oleh Allah itu untuk menandakan bahwa ruangan itu tuh kotor sebenarnya, karena cicak sendiri itu makanannya juga kotor, seperti nyamuk. Nyamuk itu kan asalnya menyedot darah ya, terus dimakan oleh cicak kayak gitu. Jadi cicak itu diciptakan oleh Allah itu, kita berpikirnya tuh jangan misalkan ada cicak nih, bunuh biar dapat sunnah kayak gitu, jangan ya. Iya,
kita juga harus memiliki rasa kemanusiaan sama hewan apapun. Mungkin hanya itu kurang dan kurangnya saya mohon dimaafkan karena pengetahuan saya masih terbatas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja ini pertanyaannya itu bagaimana hukumnya perempuan dan laki-laki main TikTok. Nah, ngomongin TikTok ini apa sih teman-teman udah sering banget lihat di SW, SGSG, banyak betul postingan soal TikTok ya. Nah, kalau ditanyain bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Tadi ya setelah diskusi yang kita lakukan, diskusi singkat. Jadi hukum asal TikTok sendiri kalau yang kita lihat itu boleh sebenarnya. Boleh itu jika ada jikanya nih, jika memang niatnya itu hanya untuk menghibur. Nah, kita itu kan pasti penat gitu dengan kehidupan kita sehari-hari, tahu tugas-tugas kuliah. Pasti kita itu kan penat. Nah, kalau misalkan kita emang niatnya cuma pengen menghibur diri, nah itu boleh, sok aja teman-teman. Tapi ada tapinya. Tapi adegan yang kita lakukan di dalam permainan TikTok itu jangan sampai mendatangkan keburukan, apalagi sampai mengundang syahwat gitu. Sekarang ini kan banyak gitu, apa ya, kayak tutorial TikToknya itu yang datang dari luar negeri. Orang-orang barat itu pokoknya mantep banget, pokoknya ngasih ya mantep itu udah maksudnya ngasih doktrin ke kita itu pokoknya pintar banget gitu. Jadi kita tuh bisa dibuat berdaya. Wah, ini nih adegan gini-gini tuh lagi keren. Nah, ini kita ikut-ikutan. Nah, kayak gitu itu. Ini kayak contoh gitu ya. Nah, iya gitu. Kalau misalkan sampai kita ikut-ikutan joget-joget kayak gitu, apalagi kalau sampai ditambah di-upload di media sosial, kemudian membuat syahwat laki-laki tuh orang jenis itu muncul, maka itu hukumnya dosa. Jadi kita nggak bisa nyimpulin gitu. Itu perempuan ya? Yang laki-laki. Itu yang perempuan. Nah, itu yang perempuan. Yang laki-laki. Kalau laki-laki, saya sih gimana ya? Kalau kata si jijik, tahu? Setuju ya? Pasti kan kalau saya sendiri sih jijik gitu. Iya, kayak misalkan kalau menurut saya ini lebih baik. Nah, apalagi nih? Apalagi kalau misalkan adegan TikToknya itu yang menimbulkan syahwat seperti tadi. Kalau menurut saya sih ya, mohon perhatian. Kalau menurut saya sih ya, lebih banyak hal yang lebih baik untuk dilakukan yang lain gitu tuh, daripada kita TikTokan, buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang kuota. Yang mending ngapain kayak baca Quran, ngaji. Daripada ngabisin waktu sama hal yang gak penting gitu. Yang penting kan kita ya metik pahala, ya metik kebaikan dari hal yang lain gitu. Ya beda kerjaan banget. Kalau saya sih beda kerjaan banget gitu, menuhin memori. Nah, kalau yang laki-laki nih ya, kalau menurut saya itu, saya rasa cewek nih ya kalian teman-teman gak bakal terangsang